Salam jumpa saudara, hari ini 17 Juli 2025. Selamat datang dalam Kompas Petang. Untuk 1,5 jam ke depan Anda bersama saya Tifal Solesa. Dan saya Cynthia Rompas. Dan saudara, inilah informasi selengkapnya di Kompas Petang. Informasi pertama saudara, eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan di Jalan Krakatau Ujung berakhir ricuh. Sejumlah warga dan pekerja terluka akibat bentrok. Eksekusi lahan yang seharusnya dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan berakhir ricuh. Massa tiba-tiba mengejar pekerja eksekusi hingga ke belakang ruko. Seorang warga terluka menjadi pemicu kericuhan. Kericuhan membuat PN Medan terpaksa menunda eksekusi lahan yang menjadi objek sengketa. Peristiwa lainnya diduga menghirup gas beracun. Seorang bapak dan anaknya yang berusia 3 tahun warga Cilengok, Banyumas, Jawa Tengah tewas di dalam sumur tempat pembuangan sampah sedalam 5 meter. Tim SAR gabungan turun ke sumur sedalam 5 meter menggunakan tangga dan tali tambang. Adanya gas beracun dalam sumur, tim SAR harus menggunakan masker dan tabung oksigen. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung menjalani pemeriksaan dari tim Inafis Polresta Banyumas bersama tim medis. Kedua korban, ayah dan anak ini diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya sang ayah berusaha menolong anaknya yang jatuh ke dalam sumur, namun nahas keduanya justru tewas. Anak sekitar kurang lebih umur 3 tahun kemudian masuk dalam sumur, kemudian dilaporkan kepada bapaknya, kemudian bapaknya berusaha untuk menolong anaknya yang ada di dalam sumur. Bapaknya juga tidak naik-naik, akhirnya dicek bapaknya dan anaknya. Setelah dievakuasi, dua-duanya meninggal dunia. Kedalaman sumur 4-5 meter, tapi sumurnya itu tidak ada airnya. Jadi hanya untuk pembuangan sampah. Jadi tidak ada airnya. Demikian. Peristiwa terceburnya warga ke dalam sumur juga terjadi di Cilegon, Banten. Seorang perempuan yang tercebur ke dalam sumur berhasil diselamatkan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas butuh konsentrasi penuh dan kehati-hatian untuk bisa mengangkat korban dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh. Korban diduga depresi dengan menceburkan diri ke dalam sumur, sehingga pihak keluarga bersama tetangga terdekat langsung meminta bantuan petugas damkar. Setelah diselamatkan, korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Terus area aja terus. Kaki lepas aja, gantung Jon. Terus area. Tarik. Alhamdulillah. Tarik. Korban. Tadi kita juga dibantu oleh warga sekitar berapa? 1 jam ya. 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas ya, puskesmas terdekat yaitu puskesmas Citangkil agar
disediakan atau dibantu oleh ambulan. Alhamdulillah ambulan datang dengan tepat waktu ya. Kita evakuasi, selanjutnya dibawa oleh tim medis ke rumah sakit terdekat. Kita ke informasi lain, Saudara. Selebgram Lisa Mariana bersama tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan. Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Iya, sempat sakit. Sudah membaik, alhamdulillah. Lisa Mariana tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lisa mengaku siap diperiksa dan akan memberikan sejumlah bukti ke penyidik. Melalui kuasa hukumnya, Lisa memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi yang sempat tertunda terkait dugaan kasus penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk klien kami yang sempat tertunda tanggal 15 kemarin karena kemarin berbenturan dengan panggilan di cyber di Bandung. Jadi ditunda hari Kamis ya, puji Tuhan klien kami sekarang sehat, bisa untuk memenuhi pemeriksaan untuk pemeriksaan sebagai saksi. Alhamdulillah sehat. Untuk kemarin sempat gak enak badan atau gimana, Kak? Harus siap dong, selalu siap. Ada bukti yang dibawa untuk diserahkan ke penyidik? Ada. Apa aja Bang kira-kira? Ya. Ada, nanti aja karena kita udah ditunggu oleh penyidik. Belum selesai permasalahan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kini Lisa Mariana terjerat kasus hukum lainnya. Lisa Mariana dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia terkait kasus video asusila yang diduga diperankannya. Saat hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat, selebgram Lisa Mariana menjawab 30 pertanyaan yang disampaikan penyidik. Saat dikonfirmasi, Lisa mengakui bahwa pemeran video asusila tersebut adalah dirinya. Iya betul. Maaf ya, mohon maaf banget nih. Power aku udah habis di atas. Tadi aku juga sempat sakit, jadi segitu dulu cukup. Kan tadi sudah dijelaskan sama kuasa hukum saya ya. Terkait pengakuan Lisa Mariana soal memerankan video asusila, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan bilang akan kembali memeriksanya sebagai saksi karena saat pemeriksaan Lisa mengeluhkan kondisi kesehatannya dan tidak berjalan maksimal. Di mana barang bukti video yang beredar itu yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itulah dia. Mengeluh sakit Pak ya, mengeluh sakit ya, sehingga tadi pemeriksaan itu tidak maksimal. Minggu ini kita akan melayangkan surat kembali panggilan yang kedua ya, terkait dengan pemeriksaan lanjutan ya, terkait dengan pemeriksaan lanjutan. Terkait kasus video asusila, kuasa hukum Lisa meminta Kapolda Jawa Barat memerintahkan tim cyber untuk menyidik perkara ini dengan jelas. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Dan Saudara, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana di Barreskrim Polri terkait kasus pencemaran nama baik, kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan. Asri, selain pemeriksaan hari ini, apa saja yang ditanyakan oleh penyidik? Apa bukti-bukti juga yang disampaikan dalam pemeriksaan hari ini? Asri. Ya, Cynthia, kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Lisa yang dalam kasus ini adalah sebagai terlapor, ia mengaku sudah membawa sejumlah barang bukti. Memang tidak dirinci apa saja barang bukti yang dibawa oleh Lisa Mariana maupun tim kuasa hukumnya, tapi kalau melihat dari kasus ini, di mana Lisa Mariana sebagai terlapor atas dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi bohong melalui media elektronik yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil, seharusnya bukti-bukti yang dibawa Lisa dan kuasa hukumnya hari ini ke Barreskrim Polri adalah bukti yang bisa membantah tuduhan atas laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil. Nah,
laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil ini adalah laporan dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran informasi bohong melalui media elektronik, di mana ini Lisa Mariana disebutkan bahwa ia telah menyebarkan informasi bohong berupa Ridwan Kamil menjadi ayah dari anak Lisa Mariana begitu. Dan ada juga pasal-pasal yang disangkakan kepada Lisa Mariana dari laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil dan tim kuasa hukumnya adalah pasal 51 junto pasal 35, pasal 48 junto pasal 32, serta pasal 45 junto pasal 27A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dan laporan ini sudah naik statusnya Cynthia dan saudara ke tahap penyidikan berdasarkan informasi dari Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji. Serta selain Lisa Mariana sebelumnya sudah banyak juga saksi yang diperiksa, termasuk Ridwan Kamil selaku pelapor. Dan ada 2 saksi lain yang turut diperiksa, Revelino dan juga Ayu Aulia, yang menyatakan atau memperkuat atau saksi yang dihadirkan atas permintaan dari pelapor yang menguatkan bahwa adanya bukti-bukti bahwa Lisa Mariana ini melakukan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Dan Lisa Mariana sudah diperiksa sejak pukul 11 siang tadi. Cynthia dan saudara, kita nantikan dan cermati bersama bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini, karena tentunya ini akan menentukan tersangka dalam laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih Asri Gunawan atas laporan Anda. Sesaat lagi di Kompas Petang, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar indekosnya masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Keluarga menghargai proses yang ditempuh penyidik. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Freddy Damanik, diperiksa polisi sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Freddy diperiksa setelah kasus dinyatakan naik tahap penyidikan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Saatnya naik level, kejar versi terbaik. Raise your bar with Fitbar. Fitbar bikin feeling good. Yang lain cuma ngisi perut. Karena kamu punya dia, kamu tak harus hadapi semua sendiri. Saatnya berubah. Terapkan pola hidup sehat sekarang. Hanya Diabetesol yang stand by you. Anak yang nakal. Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat.
Tangan tetap lembut. Mama Line Green juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Line Green, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Anak yang nakal. Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Terima kasih, saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Freddy Damanik, diperiksa polisi sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Kamis pagi. Freddy diperiksa setelah kasus dinyatakan naik tahap penyidikan. Pemeriksaan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Freddy Damanik menjelaskan tidak membawa bukti apapun dalam pemeriksaannya sebagai saksi. Freddy mengatakan akan memberikan keterangan kepada penyidik terkait video yang beredar di media sosial soal dugaan penghasutan terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Freddy mengaku wajib memberikan keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara sejumlah laporan di beberapa Polres yang telah dijadikan satu di Polda Metro Jaya. Freddy yakin polisi akan segera menetapkan tersangka. Pagi, Bang. Selain Projo, pihak lain yang diperiksa sebagai saksi yakni Ketua Umum Relawan Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan Kamis siang. Andi merupakan orang yang turut melaporkan Roy Suryo CS atas dugaan penghasutan tudingan ijazah palsu Jokowi. Selain Roy Suryo, Andi melaporkan Tifauzia, Tiasuma atau Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah. Ini LP Pak Jokowi ini sudah naik menjadi penyidikan, maka konsekuensinya saya juga harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, dan hari ini saya dipanggil sebagai saksi atas laporan Pak Jokowi. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik menggabungkan 6 laporan terhadap Roy Suryo CS di berbagai Polres. Polisi mengumumkan adanya unsur pidana dari dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi naiknya status perkara pencemaran nama baik dan penghasutan Presiden ke-7 Joko Widodo dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo mengaku tak gentar. Namun, Roy juga menegaskan Jokowi harus membuktikan keaslian ijazahnya jika keberatan dengan hasil analisanya. Nggak lihat saja, kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Rismon, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan menyidik, ya itu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Kita analisiskan adalah ijazahnya, jadi benarnya. Kalau nanti ternyata orangnya, kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Hal serupa juga diungkapkan terlapor Rismon Sianipar. Rismon juga mengatakan akan melawan kriminalisasi terhadap dirinya. Selain itu, ahli digital forensik ini yakin bukti-bukti yang dipaparkan saat gelar perkara khusus di Bareskrim adalah bukti ilmiah. Ini tidak gentar sama sekali,
ya untuk menghadapinya, karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Bergulirnya kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik yang berniat menurunkan reputasi politiknya. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, mengambil langkah hukum terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama dirinya. Usai melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Beator Suryadi. Paiman datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal sebagai pelapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong hingga dugaan pemerasan. Penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sedangkan yang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tentunya laporan ini terpaksa kami lakukan karena teman-teman sedulur Jokowi di daerah-daerah itu sudah melakukan aksi ya, termasuk di Polda saat demo kemarin Pak Kapolda, Pak Kapolda menemui. Nah, kami selaku orang yang yang dirugikan mengambil langkah ini agar tidak terjadi kegaduhan, maka kami melaporkan mereka ke jalur hukum. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan pelapor dugaan penghasutan buntut tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Denny Joshua di Polda Metro Jaya. Renata, apa saja yang didalami penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan pelapor hari ini? Renata. Iya, kalau pemeriksaan terhadap Freddy dan Damanik, Waketum Projo, Cynthia dan juga saudara, ini ada 42 pertanyaan untuk mendalami terkait dengan apa benar beberapa pihak ini melakukan tindak pidana yang sudah masuk dalam laporan polisi yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Lebih lengkapnya mengenai apa-apa saja pertanyaan dari penyidik, langsung saja kita tanyakan kepada Freddy Damanik selaku Waketum Projo. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak. Oke, Bang Freddy mungkin bisa dijelaskan nih, apa saja tadi yang didalami dari 42 pertanyaan itu? Ya, jadi yang di awal-awal standar lah ya, itu tentang identitas, sehat jasmani, dan segala macam. Kalau tentang substansi, tentunya yang berkaitan dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami langsung sehubungan dengan laporan perkara Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu fitnah pencemaran nama baik dan ITE. Nah, saya kebetulan ada ya peristiwa di mana saya berhubungan langsung dengan para yang terduga telah melakukan tindak pidana, misalnya Rosuryo, Tifa, Rismon. Saya ada di dalam satu acara dengan mereka. Kemudian saya juga ditanya tentang video-video lain yang saya ketahui juga yang ada misalnya di YouTube ya dan media sosial lainnya, yang tentunya yang di dalam video itu intinya mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, termasuk juga skripsinya palsu. Itulah yang digali oleh penyidik. Saya dikonfirmasi itu benar tidak saya yang di video itu, ya benar tidak itu saya satu forum dengan mereka tadi yang saya sebut nama-namanya tadi, apa yang mereka katakan, ya apa yang saya katakan. Nah, itulah yang digali oleh penyidik. Sehubungan dengan itu semualah. Oke, hari ini cukup dengan saksi pelapor saja atau sebenarnya ada peluang mungkin nanti polisi akan mendatangkan saksi terlapor dan melakukan konfrontasi gitu, Bang? Ya, saya rasa penyidik sangat profesional ya. Jadi yang saya tahu hari ini memang
hari ini hari pertama setelah dinaikin dalam status penyidikan. Hari ini saksi-saksi maupun dari pelapor hari ini diperiksa. Cuman berapa orang saya tuh kurang tahu persis, mungkin ada sekitar 7 yang diundang, cuman yang konfirmasi hadir saya nggak tahu yang diperiksa berapa orang. Nah tentunya biasanya kebiasaan penyidik selesai dulu ini dari pihak pelapor. Selesai dari pihak pelapor, tapi nanti sambil berjalan bisa juga ahli diperiksa, bisa juga dari lembaga-lembaga terkait. Ini kalau nggak salah saya ada 10 misalnya UGM, KPU, segala macam. Ya, kalau ahli misalnya ada dari BRIN, ada Dewan Pers, dan lain-lain lah. Nah, biasanya yang para terduga ya yang melakukan ini biasanya nanti terakhir mereka. Ya mungkin let's say awal-awal bulan lah ya, awal-awal bulan depan mungkin mereka itu diperiksa. Biasanya sebagai saksi dulu diperiksa. Terima kasih banyak Bang Freddy. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan itu dia Cynthia wawancara kami bersama dengan Freddy Damanik. Jadi memang tadi yang ditanyakan oleh penyidik ini seputar konfirmasi terhadap Freddy Damanik mengenai kehadirannya di dalam beberapa forum gitu dan sempat berinteraksi juga dengan beberapa nama. Sejauh ini memang terlapor ada 4, kemudian di media kemudian sempat berkembang gitu, ada 12 nama. Ini juga yang tadi sempat kami tanyakan kepada Freddy Damanik bagaimana tanggapannya mengenai kemudian ini ada 12 nama yang berkembang. Salah satunya Abraham Samad, memang tadi sempat saya tanyakan itu mengenai keterlibatannya sebagai podcaster di dalam suatu podcast. Ini yang tentu juga masih akan didalami peluang untuk memanggil saksi-saksi lain baik itu dari pelapor maupun terlapor. Cynthia. Terima kasih. Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi. Daru itu ya Daru, kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya itu rutin. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersiap banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Saudara, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal dalam kamar indekos, masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Keluarga mengaku menghargai proses hukum yang ditempuh oleh penyidik. Tidak banyak komentar yang disampaikan pihak keluarga almarhum atas proses penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Meski belum ada keterangan resmi yang disampaikan polisi, keluarga mengaku pihaknya percaya dan menghargai proses penyelidikan yang kini masih didalami. Proses terhadap kejadian ini kan masih berlangsung. Nah, kami sekeluarga menghargai proses yang sedang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Ya, kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh yang berwajib itu kan pasti sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan. Itu saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi desakan publik atas hasil penyelidikan kematian diplomat Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban. Listio menyatakan Polri ingin hasil penyelidikan yang tepat dan cermat untuk mengungkap apakah kasus itu peristiwa pidana atau ada hal lain. Saat ini polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik serta Puslap 4. Kapolri memastikan hasil penyelidikan yang dilakukan secara ilmiah akan disampaikan ke publik. Lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain. Kita harus menjelaskan hasil ini secara saintifik. Lebih dari 1 pekan, penyebab pasti kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekos pada 8 Juli 2025 lalu belum juga terungkap. Penyidik Bareskrim Polri hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kematian almarhum.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani mempertanyakan terkait rekaman CCTV lainnya yang seharusnya bisa dijadikan petunjuk penyidik untuk mengungkap penyebab kematian Arya Daru. Julius bilang seharusnya ada analisa dari penyidik terkait motif serta faktor lain di balik kematian almarhum. Kami belum lihat bahwa ada pengumpulan CCTV di sekitar komplek itu, perumahan mewah, itu wilayah Ring 1. Gitu, itu belum terlihat. Kami juga belum melihat analisis, misalnya kalau tadi Bang TB Hasanuddin bicara soal motif, maka di belakang motif itu ada faktor risiko yang menyebabkan seseorang meninggal, baik faktor risiko internal ataupun eksternal, itu juga belum ada. Lalu juga belum ada penjabaran tentang aktivitas dari si korban ini yang menyebabkan terjadinya faktor-faktor penentu lain, faktor X lain yang menyebabkan meninggal dunia. Sementara itu, mantan Kabar Reskrim yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, seorang diplomat yang menangani kasus tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO memiliki kerawanan tersendiri. Menurut Ito, pihak kepolisian saat ini juga sedang menelusuri latar belakang yang berkaitan dengan pekerjaan almarhum, termasuk memeriksa laptop yang bersangkutan. Saya menangani selama di Myanmar beberapa kasus untuk TPPO. Sampai saat ini mungkin baru beliau inilah, almarhum ini barulah yang menjadi seorang yang meninggal yang kebetulan fungsinya di TPPO ya. Jadi disampaikan Bang Julius, menurut saya memang diplomat itu ada untuk yang rawan, yang bertugas di daerah rawan maupun yang bertugas di fungsi yang rawan. Nah, yang bersangkutan kan demikian. Saya yakin dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kabid Humas, kemungkinan ini ditelusuri oleh teman-teman tentunya dengan melakukan cross check dengan tempat yang bersangkutan bekerja dan kasus-kasus, dan kalau tidak salah juga kan yang bersangkutan punya laptop. Laptopnya ini juga menjadi objek untuk penelitian. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya pada 8 Juli 2025 lalu. Sebagai seorang diplomat, almarhum pernah ditempatkan di sejumlah negara seperti Myanmar. Ia juga pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO di Jepang. Menurut rencana, Arya Daru seharusnya akan kembali ditugaskan sebagai diplomat di KBRI Helsinki, Finlandia pada akhir Juli 2025 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Saatnya naik level, kejar versi terbaik. Raise your bar with Fitbar. Fitbar bikin feeling good. Yang lain mengisi perut. Karena kamu punya dia, kamu tak harus hadapi semua sendiri. Saatnya berubah. Terapkan pola hidup sehat sekarang. Hanya Diabetesol yang stand by you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren, terbaik semur lidahku. Bikin lidah auto party, menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Milgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Mana sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saatnya kita bicara ranah sepak bola, saudara. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seluruh pertandingan grup ini bakal berlangsung di Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis siang. Babak 4 bakal berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober nanti dan setiap tim akan bertemu 1 kali. Juara grup mendapat tiket Piala Dunia, sementara runner-up akan menjalani laga playoff untuk tiket ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pengamat sepak bola Wesley Huta Galung, timnas punya kans meladeni Saudi dan Irak asalkan kerangka timnas tidak diganggu dalam mempersiapkan tim. Leg will be hosted by the runner-up of Group A, and the second leg will be hosted by the runner-up of Group B. Jangan diganggu-ganggu lagi fondasi dan kerangka tim. Kita masih punya peluang, setidaknya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Kita bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka di putaran pertama kemarin, lalu kalah dan menang 2-0 di Jakarta. Ya persoalannya memang kita sulit menghadapi Irak, tapi Irak juga di grup sebelah kan juga nggak kuat-kuat banget gitu. Mereka bisa kalah juga oleh tim lain. Jadi harusnya dengan persiapan yang lebih matang, saya pikir ada peluang lah bagi kita. Paling tidak bagi saya adalah meraih peringkat runner-up kalau tidak bisa menjuarai grup. Perjuangan timnas Indonesia menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia menghadapi tantangan yang tak mudah usai penyerang andalan Ole Romeni. Striker Oxford United mengalami cedera serius saat berlaga melawan Arema di Piala Presiden kemarin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, Ole dipastikan tak bermain pada agenda FIFA Matchday September nanti. Namun ia tak bisa memastikan apakah Ole bakal fit untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Di tengah cederanya Ole, sorotan kini tertuju pada Jens Reven. Penyerang diaspora yang kini berseragam Bali United ini kemarin tampil terengginas saat membantai Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A Piala AFF U23 2025. Reven tampil menggila dengan mencetak setengah lusin gol. Apakah performa Reven bakal menarik perhatian pelatih timnas senior Patrick Kluivert? Nanti yang memutuskan ya tim kepelatihan. Kepelatihan sudah terjadi, sudah ada Coach Patrick, sudah ada Gerald, ada Frank, ada Coach Nova, ada Simon di sebelah kanan sebagai tentu scouting, lalu juga ada technical advisor dari Jordi. Ya mereka akan melihat seperti apa daripada talenta pool yang ada. Nah ini ya kalau nanti ditanya siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja gitu. Anak asuh Patrick Kluivert bakal melawan Arab Saudi dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia dan Arab berada satu grup saat babak ketiga kualifikasi. Timnas mampu menahan imbang saat main di Saudi dan menang 2 gol saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno November 2024.
Sementara Irak merupakan lawan satu grup saat menjalani babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, timnas kalah 2 kali. Kehilangan Ole Roemeny bakal memengaruhi daya dobrak timnas Garuda. Apakah Patrick Kluivert akan mencari penggantinya atau bertahan dengan skuad yang ada? Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Menakar peluang timnas kita lolos ke Piala Dunia akan kami bahas bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini Bungkus. Halo, apa kabar? Selamat sore, Tiba. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Melihat kita ada di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Kalau menurut Anda secara umum, realistisnya kita menghadapi putaran 4 ini targetnya harus apa? Iya, kalau menurut saya sih kita berpikirnya harusnya lolos gitu ya. Harusnya berpikir lolos kalau kita skuadnya full tim ya. Memang kita punya rekor yang tidak terlalu bagus ketika menghadapi Irak ya. 2 pertemuan terakhir juga kita kalah ya di putaran kedua. 14 kali pertemuan tuh kita juga sulit menang ya. 9 pertemuan lawan Irak tuh kita nggak pernah menang, 8 kali kalah. Tapi kan situasinya agak berbeda karena sekarang kita permainannya semakin meningkat, punya striker yang bagus, yang di pertandingan terakhir juga cukup produktif oleh Roemeny. Harusnya kita berpikir kita bisa lolos. Cuma sayangnya problemnya Ole ini apakah bisa main atau tidak di putaran keempat. Karena kabar terakhir kan harus dioperasi dan kita belum tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery. Kalau kita bermain dengan kekuatan penuh, sebetulnya kita harusnya optimis bisa lolos. Ya, jangan berpikir putaran kelima dulu, kita berpikir lolos dulu di putaran keempat. Itu sebetulnya skenario-nya. Cuma memang begitu oleh dipastikan operasi dengan waktu pemulihan yang kita belum tahu persis, situasinya jadi agak berubah. Sekarang kita harus berpikir main sebaik-baiknya, mudah-mudahan masih bisa lolos ke putaran kelima. Oke, sehingga dengan jarak waktu untuk putaran 4 ini, koreksi kalau saya salah, 8 sampai 14 Oktober kan perjalanannya itu, dengan kondisi kita peluangnya itu oleh absen dalam pertandingan nanti, kira-kira untuk melawan Arab Saudi dan Irak ini gimana? Berkaca pada upaya kita bertanding melawan 2 tim ini di putaran ketiga. Iya, kalau lawan Arab kita sudah bisa membuktikan kita bisa menang ya. Dan kita memiliki skuad yang cukup kuat untuk mengalahkan Arab Saudi yang sekarang ini juga tidak terlalu dominan performanya di Asia. Kita masih punya harapan untuk menang. Cuma memang yang sulit itu menghadapi Irak ya. Irak ini pemain-pemainnya lengkap. Kemudian mereka juga punya pemain-pemain yang bagus. Dan kita terbukti 2 laga terakhir itu belum lama loh. 2 laga terakhir itu 2023 dan 2024 kita juga 2 kali kalah. Jadi memang kalau kita tidak punya pemain yang bisa diandalkan di depan, mungkin kesulitan lawan Irak adalah kita akan menghadapi situasi yang sama seperti waktu 2 pertemuan terakhir. Kita mampu mengimbangi, tapi lama-lama kita kecapean karena kita tidak bisa mencetak gol, karena yang di depan tidak bisa membongkar pertahanan lawan, akhirnya kebobolan juga. Kalau ada Ole itu kan kemarin kita sudah bisa melihat, kita bisa membongkar pertahanan lawan, bisa mencetak gol. Nah begitu kita kehilangan striker sekelas Ole, ini akan mengembalikan kita ke situasi yang mungkin sama sebelumnya. Kita bisa mengimbangi, kita bisa memberikan sejumlah peluang berbahaya, tapi tidak ada yang bisa mencetak gol. So PR-nya karena beberapa bulan, ini masih ada waktu beberapa bulan menuju kita memulai pertandingan pertama di putaran keempat. PR-nya apa kira-kira untuk timnas kita deh? Iya, yang pertama pelatih sudah harus mulai memikirkan plan B ya. Plan B ketika tim harus bermain tanpa Ole. Siapa yang nanti akan menggantikan peran Ole? Apakah kita memanfaatkan pemain yang ada Sananta, ada Jens Raven, atau memikirkan kemungkinan merekrut lagi pemain depan yang berasal dari diaspora atau dari manapun sumbernya. Itu yang harus dipikirkan oleh pelatih plan B-nya. Yang kedua, kita plan C-nya kalau Ole bisa sembuh. Tapi masalahnya Ole kalaupun sembuh mungkin tidak akan dalam waktu dekat. Mungkin September kan tadi sudah dikatakan oleh Ketua Umum tidak akan bisa memperkuat timnas dalam pertandingan uji coba. Nah kalau Ole tidak bisa memperkuat timnas dalam uji coba, lalu pemulihannya mungkin waktu untuk recovery-nya pendek, apakah siap untuk dimainkan bulan Oktober? Kalau siap dimainkan, mainnya seperti apa? Apakah sebagai starter, apakah cukup babak kedua, atau itu semua harus dipikirkan oleh pelatih. Nah yang ketiga mungkin kita harus berpikir dengan skenario yang sama sekali baru.
kita berpikir tentang game plan tanpa Ole. Nah, ini ada skenario A, B, C yang harus disiapkan oleh pelatih dan semuanya dari sekarang harus dipikirkan. Kalau hitung-hitungan Anda kira-kira kalau benar Ole absen dalam pertandingan di putaran keempat, pengganti yang paling ideal menurut Anda dari kacamata Anda siapa tuh? Sebetulnya menurut saya saat ini skuad yang ada itu tidak punya karakter pemain yang bisa menggantikan peran Ole ya. Sananta ini tipikal striker murni, finisher yang masih butuh waktu, jam terbang untuk menjadi striker yang diandalkan di timnas senior. Jens Ravan juga seorang finisher yang bagus, tapi pengalamannya masih sangat minim. Bahkan baru akan mulai bermain di liga profesional musim ini. Jadi memang tidak ada pemain lain yang bisa betul-betul menggantikan peran Ole. Karena itu kalau saya cenderung mendorong pelatih sudah harus memikirkan plan kita bermain dengan Ole dalam kondisi tidak sempurna, kondisinya baru pemulihan cedera, atau bermain dengan skenario tim bermain tanpa Ole, skenario tanpa Ole. Nah, ini saya pikir harus dipikirkan oleh pelatih dan saya yakin Coach Kluivert bersama jajaran asisten sudah punya skenario ABC itu. Kita memang agak kesulitan dengan bermain tanpa Ole, tapi ini harus realistis kita hadapi. Oke, perihal pengaturan strategi nanti, kita melawan Timur Tengah nanti saat putaran keempat. Bagaimana penekanan yang harusnya diperhatikan betul oleh Patrick Kluivert nantinya untuk timnas kita? Pertama-tama kita harus menyiapkan uji coba yang bagus bulan September ya. Dan uji coba itu adalah simulasi menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah. Makanya kan sudah dikabarkan bahwa kita akan bermain melawan Lebanon, melawan Kuwait. Itu pilihan yang bagus. Kita menghadapi lawan-lawan yang memang karakter bermainnya mirip dengan tim-tim yang akan jadi lawan kita. Arab Saudi, begitu juga dengan Irak. Tapi bukan sekedar memilih uji coba yang bagus. Saya pikir pelatih juga sudah harus mulai menyiapkan atau memberikan memberikan semacam program bagi pemain-pemain yang diharapkan nanti akan menjadi starter atau andalan dalam permainan tim kita. Jangan lupa sejumlah pemain saat ini masih punya persoalan. Misalnya Tom Haye saat ini masih berjuang untuk mendapatkan klub. Padahal dia pemain kunci di lapangan tengah. Nah, begitu juga dengan beberapa pemain yang lain. Ini juga pelatih harus mulai memikirkan kepada pemain-pemain yang merupakan kunci permainan timnas, itu harus mulai ikut dibantu program-program untuk mereka agar bisa menyiapkan diri nanti seperti apa menghadapi bulan Oktober. Memang pemain ini akan ada di klub, tentu mereka akan mengikuti jadwal klub ya. Tapi seandainya ada skenario di mana pemain ini tidak mendapatkan klub yang sesuai, itu juga timnas harus ikut memikirkan supaya kita bisa mendapatkan skuad yang lengkap pada saat bulan Oktober nanti. Tentu yang kita juga berharap hasilnya juga bakal maksimal di putaran 4 ini. Kalau kita boleh evaluasi lagi saat kita ditaklukkan telak saat melawan Jepang waktu itu, kira-kira evaluasinya harus bagaimana timnas kita nanti untuk menghadapi putaran 4 ini? Kalau lawan Jepang itu memang situasinya agak berbeda ya, karena Jepang itu bisa dibilang kelasnya masih di atas kita ya. Tapi kalau Arab Saudi itu kan kelasnya sebetulnya tidak di atas kita. Irak juga sebetulnya kelasnya tidak terlalu jauh dibanding kita. Kita kalah lah dari permainan waktu lawan Irak. Tapi kelas permainannya nggak beda jauh. Kita masih bisa mengimbangi, masih bisa meladeni, menciptakan banyak peluang. Cuma memang waktu itu problemnya kita tidak punya striker yang karakternya haus gol. Nah, lawan Jepang itu beda sekali karena Jepang tuh level permainannya di atas kita. Jadi saya tidak terlalu risau dengan permainan ya. Kita bermain melawan Arab dan Irak itu level permainan kita tidak jauh. Memang Irak punya pemain-pemain yang lebih berpengalaman main di Eropa ya, pemain-pemain yang bagus, tapi kita juga punya pemain yang secara tim itu akan mampu mengimbangi. Nah, problemnya memang kepingan-kepingan kecil itu yang mungkin jadi pembeda. Pemain depan, pemain kunci di lapangan tengah, atau pemain yang bisa menjadi semacam game changer, itu yang kita masih butuh pemain-pemain tipikal seperti itu. Oke, Bung Kusnaini, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Hati-hati di jalan ya Bung, selamat sore. Laporan mancanegara hadir sebentar lagi. Usai menyerang Iran, Israel kini menyerang Suriah menggunakan kekuatan udaranya. Akibat serangan ini, gedung Kementerian Pertahanan di Damaskus hancur. 1 orang tewas imbas peristiwa ini. Tetap di Kompas TV.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Maksimum tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost. Bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Aduh, sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Anak yang nakal. Di granat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Maksimum tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost. Bikin lo on terus. Udah kali balik. On terus lah. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, usai menyerang Iran, Israel kini menyerang Suriah dengan menggunakan kekuatan udaranya. Akibat serangan ini, saudara, gedung Kementerian Pertahanan yang berada di Damaskus hancur dan setidaknya 1 orang tewas. قصف جديد قصف جديد يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة. Inilah detik-detik serangan Israel yang menghancurkan gedung Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Selain gedung Kementerian Pertahanan, serangan Israel juga menyasar area sekitar Istana Presiden serta fasilitas penyimpanan senjata di Suriah Selatan. Setidaknya 1 orang tewas akibat serangan ini. Israel berdalih serangan ini untuk melindungi komunitas Druze di Suriah yang menurut mereka mendapat serangan dari pasukan yang setia pada pemerintahan transisi Suriah. قصف جديد قصف جديد يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة. Serangan Israel ke gedung Kementerian Pertahanan Suriah sempat terekam siaran langsung televisi Suriah. Saat serangan terjadi, pembawa acara televisi Suriah meninggalkan ruang siaran langsungnya di tengah kalimat dan melarikan diri dari studio.
sementara kepulan asap terlihat mengepul. Sebuah rekaman yang direkam pada hari Rabu menunjukkan dampak serangan udara Israel di Damaskus. Terlihat bangunan dan runtuh dan kendaraan yang hancur berserakan di sekitar lokasi serangan. Menurut kantor berita Suriah Sana, serangan Israel di Damaskus menewaskan 1 orang dan melukai 18 lainnya. Menteri Pertahanan Israel Katz membuka kemungkinan untuk melakukan serangan susulan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Apakah Jokowi akan memilih PSI sebagai kendaraan politiknya saat Kongres PSI di Solo 19 Juli nanti, pasca curhat terkait mendapat serangan politik? Perbincangan selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda bersama Tifal Solesa. Tetap di Kompas Petang. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Kejutan tutup botol Aku Viva. Ini Bu Leni, pemenang mobil listrik. Gak nyangka dapat mobil dari Aku Viva. Dan banyak pemenang lainnya. Alhamdulillah dapat emas. Ingin seperti mereka? Beli Aku Viva sekarang. Masih banyak hadiah miliaran menanti. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Bertemu kembali Saudara, Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah 19 Juli nanti akan menjadi jawaban jadi tidaknya Joko Widodo duduk sebagai Dewan Pembina partai itu. Hal ini sekaligus menjawab spekulasi masa depan politik Jokowi di tengah isu ia mulai ditinggal kawan-kawan politiknya.
Curahan hati Jokowi jika ia merasa ada yang menggoyang reputasi politik dirinya dan keluarga dinilai sebagai informasi yang valid, mengingat Jokowi berada di tampuk kekuasaan selama 2 periode. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menyampaikan itu serta-merta dan tidak ada informasi yang valid yang kemudian sampai ke beliau. Beliau adalah mantan presiden, seorang tokoh bangsa yang tentu memiliki saluran-saluran informasi yang bisa dipercaya dan kredibilitas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu adalah respon bahwa memang kelompok-kelompok yang selama ini menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ini adalah kelompok-kelompok yang memang mau mendiskreditkan figur Pak Jokowi. Namun, sikap Jokowi yang merespons serangan terhadap dirinya secara belak-belakan menurut analis politik pertanda barisan parpol pendukung Jokowi tak lagi bersamanya. Adapun kini yang tersisa hanyalah segelintir para relawan. Ya kalau mau jujur sebenarnya secara tidak langsung Jokowi dalam banyak hal menangkis secara langsung serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar. Per hari ini terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan. Dan relawan itu orangnya itu-itu saja. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kecurigaannya atas serangan soal ijazah dan pemakzulan Gibran sebagai agenda politik besar untuk menurunkan reputasi politiknya. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres. Saya kira ada agenda besar politik. Pernyataan Jokowi yang seakan menghadapi serangan politik seorang diri berdekatan dengan digelarnya Kongres PSI di Solo tanggal 19 Juli nanti. Putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memilih tak berkomentar mengenai isu Jokowi akan didapuk sebagai Dewan Pembina partainya. Mas, rencana Pak Jokowi akan itu menjadi Dewan Pembina gimana, Mas? Tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana, Mas? Kata siapa? Informasi yang beredar, Mas. Besok Pak Jokowi hadir nggak, Mas? Insya Allah di tanggal 19, setahu saya dari panitia mengabarnya datang di tanggal 19. Yuk, Mas. Kepastian Jokowi melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Solidaritas Indonesia masih tanda tanya. Namun bukan tak mungkin PSI akan menjadi pilihan kendaraan politik Jokowi di mana putra bungsunya ikut bertarung menjadi ketua umumnya. Tim Liputan Kompas TV. Lalu adakah kaitannya curhat Joko Widodo mendapat serangan politik jelang digelarnya Kongres PSI di Solo Sabtu nanti? Dan apakah Jokowi akan memilih PSI sebagai kendaraan politiknya? Kami diskusikan ini bersama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Batutina dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Sore Bung. Sore. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sampai keluar curhat Pak Jokowi, ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Apakah ini benar kaitannya karena parpol-parpol besar ini tidak yang awalnya dukung Pak Jokowi, pas Pak Jokowi kena masalah tudingan ijazah malah nggak nolong sama sekali, Bung Sylvester? Enggak ya, jadi intinya begini, masalah tuduhan ijazah palsu ini dan juga pemakzulan ya. Kan saya mau membantah bahwa ini kan diorkestrasi atau dimulai dari Pak Jokowi. Tapi harus kita lihat bahwa ini memang orang-orang yang menurut saya, ya mau bilang apa lagi, motifnya adalah kebencian. Terus yang kedua adalah memang mau menurunkan harkat dan martabat Pak Jokowi, ya kan, bersama keluarganya. Tapi yang disasar sebenarnya bukan Pak Jokowi, karena kembali lagi, ya kan, sampai saat ini Pak Jokowi ini tidak memainkan
politik praktis ya. Dalam hal ini kita harus fair ya, bahwa Pak Jokowi ini belum nggak ada masuk partai manapun, termasuk PSI. Jadi Pak Jokowi setelah 20 Oktober ya kan pulang ke Solo ya kan, saya meyakini masih niatnya ngomong cucu itu benar ya kan, karena sampai saat ini Pak Jokowi ditawarin masuk partai dari PAN, Gerindra, Golkar, itu sampai kemarin banyak orang mengatakan Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI. Iya. Dan saya 100% yang membantahnya, dan saya memang tidak setuju Pak Jokowi masuk partai politik. Karena untuk apa? Pak Jokowi ini udah pensiun gitu loh, udah selesai. Ya kan, tinggal kayak Mas Gibran, Mas Kaisang, itu yang nantinya akan menjadi anak-anak muda yang tentunya akan terjun ke politik lah, dan pasti sudah ya. Tapi kalau jadi kemudian pensiun, nggak mungkin dong keluar curhatan mengganggu reputasi politik Pak Jokowi, Bang Sylvester? Iya, maksudnya reputasi yang selama ini ada, yang cukup baik sebagai legacy dari seorang mantan presiden, itu kan mau diobok-obok nih dengan contohnya masalah ijazah palsu. Yang menurut saya sampai hari ini adalah suatu kebohongan besar. Karena tidak ada bukti-bukti yang dari mereka yang meneliti, yang diteliti apanya gitu loh. Ijazah mana yang diteliti sampai sekarang itu kan zong semua. Baik. Terus yang pemaksulan, ya kan, pemaksulan juga nggak ada dasar-dasar hukum yang menguatkan itu semua. Jadi memang ini pembunuhan karakter ya kan, untuk terlebih kepada Mas Gibran gitu loh, Pak Prabowo, bukan untuk Pak Jokowinya secara personal, karena Pak Jokowi udah selesai kok gitu loh. So, kalau saya tegaskan lagi pertanyaan saya sebelumnya, Pak Jokowi ditinggal oleh partai-partai pendukungnya, benar atau tidak? Terus untuk apa ditinggal orang, beliau juga udah sekarang ini pensiun gitu loh. Ya kan? Pak Jokowi nggak butuh partai-partai itulah. Ya kan, gimana mau ditinggal? Pak Jokowi juga udah nggak bermain politik ini kan hanya karena diserang gitu loh. Ya kan, kayak sekarang ini Pak Jokowi juga menerima banyak orang karena memang masyarakat. Dari tanggal 20 Oktober, hari pertama itu saya ada di sana gitu. Masyarakat berinisiatif, berbondong-bondong datang. Apanya yang kita harus persepsikan Pak Jokowi ditinggal buat apa? Orang Pak Jokowi juga udah sekarang nggak berpolitik praktis kok gitu loh. Oke, ya kan? Bung Rey, Anda menangkap ada nuansa yang berubah di sini atau Anda sepakat dengan pandangan Bang Sylvester? Iya, ada yang berubah karena kan Sylvester menyebut Pak Jokowi sebetulnya sudah pensiun dari politik gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau pensiun dari politik, ini relawan-relawan masih menyebut relawan Jokowi itu juga buat apa lagi gitu. Kan Pak Jokowinya udah pensiun, kecuali Pak Jokowinya mau maju lagi, ada relawan lagi gitu kan. Loh, kalau Pak Jokowinya pensiun dari politik, relawan-relawan yang menyebut dirinya relawan Jokowi itu juga lagi buat apa gitu. Nah, itu pertama, ya, nanti Sylvester lah yang jawab ya. Nah, yang kedua adalah saya masuk ke topiknya langsung lah ya. Apakah Pak Jokowi akan masuk ke PSI atau tidak? Kalau Pak Jokowi masuk ke PSI sebagai apalah namanya di luar ketua umum, saya kira itu jeruk dengan jeruk gitulah kira-kira. Oke, tahan dulu di situ. Sorry, saya potong di situ. Nanti kita bahas bagian yang PSI-nya nanti. Cuman saya mau menanya begini. Kalau menurut Anda menangkapnya ada faktor tertentu nggak yang membuat nuansanya ini jadi beda, Bang? Iya, kan menarik juga kalau Sylvester menyebut bahwa Pak Jokowi tidak lagi minat pada politik gitu ya. Kemudian udah pensiun dari politik gitu. Nah, ya, itu perubahan. Nah, pertanyaannya kenapa Sylvester berani mengambil kesimpulan itu, dan tentu pertanyaan berikutnya adalah kalau Pak Jokowi pensiun dari politik, nah itu namanya relawan-relawan Jokowi itu apalagi fungsinya, apalagi keberadaannya gitu. Kan Pak Jokowi nggak lagi main politik, ya, kecuali mungkin lebih tepat ganti berubah jadi relawannya Gibran atau relawannya siapa dan sebagainya gitu. So, kalau dilihat ini partai-partai tidak seolah meninggalkan Pak Jokowi, kesannya gimana tuh? Ya itu kan yang saya sebut, saya kira 3 hari 4 hari yang lalu di sini ya kan.
kenapa Pak Jokowi keluar sekarang untuk menangkis berbagai isu terkait dengan, ya sekarang kan banyak isu, nggak hanya soal ijazah palsu ya. Kalau kita runut nih ijazah kasus isu-isunya gitu, 1 ijazah palsu, 2 pemakzulan, kita OTT KPK di Sumatera Utara gitu ya. Lalu menteri-menteri Pak Jokowi sekarang juga mantan menteri-menteri Pak Jokowi sekarang banyak dihadapkan dengan kasus-kasus hukum. Yang terbaru ini adalah mantan menteri pendidikan kan. Gitu. Belum lagi menteri koperasi Budi Ari, belum lagi soal haji macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak kelihatan nih memang isu yang timpa menimpa gitu. Tetapi sejauh ini saya tidak memang melihat ada respon partai politik yang maju berhadapan-hadapan langsung dengan isu ini. Berbeda misalnya dengan setahun atau 2 tahun yang lalu ketika beliau masih bersama dengan PDI diminta atau tidak diminta, PDI itu akan keluar untuk membersihkan berbagai tuduhan itu terhadap Pak Jokowi. Sekarang yang tertinggal itu ya apa yang menyebut dirinya sebagai relawan-relawan ini. Meskipun kalau tadi saudara Silverster mengatakan Pak Jokowi sudah pensiun, maka pertanyaannya nih relawan ini apalagi ininya gitu, kaitannya dengan Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Nah, kenapa Pak? Karena berdasarkan itulah kemudian saya mengatakan kelihatan Pak Jokowi ini ditinggal oleh partai-partai politik. Tapi kan dibantah relawan-relawan Pak Jokowi. Enggak, masih banyak temannya. Oh ya tentu masih banyak temannya kalau itu menguntungkan. Jadi teman untung pasti banyak. Kalau teman rugi, nggak ada yang kelihatan maju. Bang Silvester, gimana tuh? Apakah betul Pak Jokowi hanya tinggal punya relawan nih? Enggak, jadi gini, Mas Rey ini tidak mengerti mengenai relawan dan juga Pak Jokowi ya. Kenapa saya bilang begitu? Mas Rey, relawan ini bukan dibentuk Pak Jokowi, ya dari pusat ke daerah. Ini beda dengan Pak SBY membentuk skoci-skoci, ya, waktu zaman 2004 itu, ya. Jadi relawan ini adalah masyarakat yang karena keinginannya mendukung Pak Jokowi dari gubernur, ya kan, sampai presiden akhirnya membentuk. Dan sekarang kami ini bukan hanya relawan Pak Jokowi. Kami ini adalah relawan Prabowo Gibran dan Jokowi bersatu di situ. Makanya saya ini adalah wakil ketua tim kampanye nasional. Gitu loh. Jadi sekarang ini tidak ada kepentingan Pak Jokowi ya kan menjaga terus relawan atau partai politik sudah tidak ada, Mas. Sekarang Bang Rey, kenapa? Yang kita sekarang ini termasuk Pak Jokowi itu adalah mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya kenapa kami turun tangan lagi? Karena masalah pemaksulan yang menurut kami tidak waras, termasuk masalah ijazah palsu. Jadi Pak Jokowi ini tidak memerlukan lagi sebenarnya partai politik. Karena sampai saat ini beliau sudah ditawarkan berbagai macam partai, belum masuk. Dan saya salah satu dari sekian banyak yang tidak menginginkan Pak Jokowi berpartai atau berpolitik, Mas Rey. Berharap Pak Jokowi sudah mencapai titik tertinggi dari seorang politisi. Sudah dipilih oleh yang tidak bisa diraih siapapun ya saat ini ya. Anda meyakini Anda meyakini seperti itu, sorry saya potong. Anda meyakini seperti itu bahwa tampaknya Pak Jokowi tidak perlu lagi partai politik. Tapi apakah kemudian curhatan Pak Jokowi itu sebagai strategi untuk mengangkat Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang bakal dilangsungkan di Solo? Jawabnya nanti Bang, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman.
Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Floridina Fresh and Fun. Buat aku, Floridina nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Karena bulir jeruknya asli, seger orange-nya. Bulirnya utuh, lebih banyak. Let's go. Smooth banget. Dan ada Coco Beats yang cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Dari Wings Food. Ultra Flu reda, lega rasanya. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Mengawal pelosok negeri dengan Jaksa Garda Desa, Kejaksaan RI berupaya menjaga dana desa agar tepat guna dan bebas penyimpangan. Mereka turun langsung ke desa, memberi penyuluhan dan memastikan keadilan hadir sampai pelosok. Dengan sinergi digital dan lapangan, Jaksa jadi garda terdepan menjaga integritas pembangunan desa. Jurnal Adiaksa, Jumat 18 Juli, pukul 1:30 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Bang Silvester kan meyakini Pak Jokowi udah nggak butuh parpol. Cuman kalau lihat timelinenya, Pak Jokowi curhat 14 Juli, terus tanggal 19 Juli akan ada Kongres PSI. Kalau ada yang bilang bahwa ini sebagai upaya strategi politiknya Pak Jokowi buat ngangkat Kongresnya PSI di Solo yang dipimpin sama Kaisang anaknya Pak Jokowi, tepat nggak tuh? Saya rasa itu cerdas tuh yang bicara kayak begitu. Itu yang benar. Jadi Pak Jokowi nggak berpolitik praktis karena gini. Bang, saya ini satu orang yang menolak ya Pak Jokowi berpolitik lagi ya. Ya tapi itu kan kita nggak bisa membatasi haknya. Sebagai pendukung beliau ya kan, saat ini kan kami ini sebenarnya adalah relawan Prabowo Gibran gitu loh. Sebenarnya relawan Jokowi ini sudah selesai, kita udah melebur waktu pemenangan Pilpres kemarin. Dan sebenarnya relawan Prabowo Gibran ini ke depannya bagaimana caranya itu mendukung program-program strategis dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi karena setiap saat kita ini diserang, Pak Jokowi diserang dengan isu-isu bohong mengenai ijazah palsu, isu-isu bohong mengenai pemaksulan Mas Gibran, akhirnya orang melihat bahwa Pak Jokowi itu kembali berpolitik. Kami pun juga gitu loh. Jadi memang menurut saya nggak dibutuhkan. Yang membutuhkan partai politik, dukungan itu adalah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu loh. Kenapa? Pak Jokowi udah selesai kok gitu loh. Hanya kalau yang tadi abang bilang bahwa memang benar gitu loh. Itu cerdas yang mengatakan bahwa ini adalah supaya mengendorse daripada PSI ya kan. Kayak kemarin Pak Jokowi mau masuk PSI. Semua orang PSI sangat setuju 100% ya kan. Bahkan saya pernah berdebat dengan Ade Armando, dia bilang 99% masuk. Saya bilang apa? 100% nggak mungkin masuk PSI. Dan omongan saya terbukti. Jadi benar, kalau bilang Pak Jokowi mengendorse kayak kemarin mengendorse Pak Prabowo, kemenangan Prabowo Gibran, itu benar mengendorse teman-teman yang jadi wali kota gubernur. Itu adalah Pak Jokowi mengendorse supaya apa? Supaya Indonesia ini maju, Indonesia ini baik, Indonesia ini bagus gitu loh. Oke, kan? Bung Rey. Nah, makanya Bung Rey gimana nangkepin itu tuh? Ya kan jangankan partai, relawan pun mengubah namanya dari relawan Jokowi menjadi relawan Prabowo Gibran gitu ya. Mungkin juga partai juga berpikirnya begitu, dari partai pendukung Jokowi sekarang partai pendukung Prabowo Gibran gitu.
Nah, itu satu dulu ya kan. Tapi kan masih ada yang tetap menyebut dirinya relawan Jokowi gitu. Itu. Nah, kalau kita masuk ke PSI, ya boleh jadi itu dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi saya sih melihatnya karena dua aspek ya. Aspek pertama karena memang ada unsur kegeraman dari pribadi Pak Jokowi sendiri terkait dengan isu-isu yang terus menimpanya akhir ini. Seperti tali temali kan, belum selesai satu muncul satu, belum selesai satu muncul lagi yang lain dan seterusnya gitu. Tidak berhenti-henti, ada mungkin sekitar 4 sampai 5 isu sekarang yang diarahkan kepada Pak Jokowi gitu. Sehingga ya itu tadi membuat reaksi beliau dengan mengatakan ada semacam serangan politik terhadap saya gitu ya, menurunkan kredibilitas saya macam-macam ya, karena itu tadi karena serangan yang kelihatan bertubi-tubi sistematis gitu ya, dan seperti nggak putus-putusnya nih. Kita juga nggak tahu nanti setelah ini apalagi gitu ya. Nah yang kedua itu tadi karena backup beliau juga nggak terlalu banyak kan, kawan-kawan partai politik ya yang selama ini mendukungnya nggak muncul di hampir semua isu, kecuali mungkin pemakzulan di mana Golkar mengatakan menolak ya rencana pemakzulan itu gitu ya. Tapi di hampir semua isunya nggak muncul nih gitu. Nah, satu-satunya yang muncul adalah relawan, tapi kan tidak terlalu optimal untuk bisa menangkis berbagai isu yang muncul kepada beliau. Ditambah ada wacana bahwa Pak Jokowi ini bakal jadi Dewan Pembina PSI. Menurut Anda PSI menjadi roda kendaraan politik yang tepat untuk Pak Jokowi sekarang? Itu sih Pak Jokowi nggak masuk pun ya itu dengan sendirinya akan menjadi bagian dari Pak Jokowi karena ada anaknya di situ kan. Justru bagi saya kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan tidak menjabat sebagai ketua umum itu nggak prestisius banget, bahkan pada tingkat tertentu itu maksud saya itu gagal gitu loh. Kenapa? Ngapain Pak Jokowi sama Kaisang berada dalam satu partai yang sama? Nilai plusnya itu apa? Nggak ada. Justru lebih bagus kalau Pak Jokowi keluar tidak bersama dengan PSI, karena bagaimanapun PSI ini sekarang sangat tergantung kepada figur Pak Jokowi. Kebesaran PSI ini nanti sangat juga tergantung pada kiprah politiknya Pak Jokowi. Jadi di dalam atau nggak di dalam Pak Jokowi, PSI-nya akan ngejar Pak Jokowinya gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itu mungkin yang bisa dilakukan Pak Jokowi harus berdiri agak ke tengah ya atau agak ke kanan, itu pilihan sendiri-sendiri. Tapi jangan kelihatan menjadi bagian dari PSI hanya sebagai Dewan Pembina, kecuali ketua umum, karena tidak ada anaknya di sana. Gitu. Ngapain sih nomplok 2 orang sampai dalam partai yang sama itu gitu? Oke, Bang Silvester, menurut Anda kalau kemudian ada wacana Pak Jokowi jadi Dewan Pembina PSI, setuju atau enggak? Saya sih setuju aja kan, Pak Jokowi punya hak politik ya, tapi menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Kalau gini loh, Pak Jokowi saya bilang tadi kan udah selesai ya kan, makanya dulu ketika orang meminta 3 periode ditolak oleh Pak Jokowi. Saya ini adalah deklarasi koordinator dari Gerakan Setia Tegak Lurus Pak Jokowi, yang mana ketika Pak Jokowi mendukung calon presiden itu yang akan kami dukung. Makanya akhirnya pertama ya kan Prabowo Ganjar akhirnya nggak jadi karena Ibu Mega mendukung Ganjar Pak Mahfud, ya kan? Akhirnya kami mendukung Pak Prabowo. Itulah Setia Tegak Lurus Jokowi. Makanya dari awal Bang Rey dan kawan-kawan, Pak Jokowi setelah kemenangan Prabowo Gibran sudah tidak ada lagi kepentingan di politik. Yang ada itu kalau kita ngomong harus masuk logika kita semua. Jangan asal menuduh, jangan asal membuat narasi. Itu adalah Mas Gibran gitu loh. Kalau Pak Jokowi ini kan udah selesai, makanya kalau mau masuk akal lagi ngapain ngambil PSI, katakanlah begitu. Itu Pak Prabowo udah menawarkan ke Gerindra, ya kan, terus teman-teman ke Golkar, ya kan, terus ada yang ke PAN, itu pun tidak sampai hari ini. Kebenarannya baru akan kita tahu nanti saat Kongres bakal berlangsung tanggal 19 Juli nanti kalau betul atau tidak itu. Harus membersihkan. Sudah kami tangkap. Saya satu orang dari semua yang menolak Pak Jokowi masuk partai politik. Dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran tahu itu gitu loh. Siap, sudah kami tangkap poin dari situ. Kepentingan politiknya itu mendukung Prabowo Gibran, bukan mendukung Pak Jokowi lagi. Bang Silvester. Bang Silvester, Bung Rey, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Kira-kira begitulah. Berita lain hadir sebentar lagi. Kecewa di PHK, sejumlah petugas kebersihan di Sorong protes dengan menumpuk sampah di kantor wali kota.
ini, Pak. Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Mana sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost. Bikin lo on terus. Aku nggak khawatir ajakan main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wings Food. Mengawal pelosok negeri dengan Jaksa Garda Desa, Kejaksaan RI berupaya menjaga dana desa agar tepat guna dan bebas penyimpangan. Mereka turun langsung ke desa, memberi penyuluhan dan memastikan keadilan hadir sampai pelosok. Dengan sinergi digital dan lapangan, Jaksa jadi garda terdepan menjaga integritas pembangunan desa. Jurnal Adiaksa, Jumat 18 Juli, pukul 1:30 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, kecewa diberhentikan. Sejumlah petugas kebersihan di Kota Sorong protes dengan menumpuk sampah di depan kantor Wali Kota Sorong. Sejumlah petugas kebersihan mendatangi kantor Wali Kota dengan membawa 2 truk sampah. Sebagai lambang protes, masa meminta Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dapat mencari solusi usai pemberhentian mereka sebagai petugas kebersihan. Masa mempertanyakan aktivitas petugas dari perusahaan baru pengelola kebersihan. Mereka meminta dilakukan inventarisasi ulang terhadap para pekerja lama sebelum kontrak baru dijalankan. Tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Tetapi sudah ada perusahaan baru yang bekerja. Atas dasar apa? Atas dasar apa pekerja baru bekerja?
Diduga menghirup gas beracun, seorang bapak dan anaknya berusia 3 tahun warga Cilongok, Banyumas tewas dalam sumur tempat pembuangan sampah sedalam 5 meter. Tim SAR gabungan turun ke dalam sumur menggunakan tangga dan tali tambang. Karena ada gas beracun di dalamnya, tim SAR harus menggunakan masker dan tabung oksigen. Usai dievakuasi, kedua korban langsung diperiksa tim Inafis Polresta Banyumas bersama tim medis. Kedua korban diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya sang ayah berupaya menolong anaknya yang jatuh ke dalam sumur, namun nahas, keduanya justru tewas. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Saya Tifal Solesa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda